Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku, kembali lagi bertemu dengan Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Kita sudah bahas beberapa hal ya yang masih berkaitan dengan bagaimana menjaga kebugaran kita, menjaga vitalitas kita, menjaga produktivitas kita selama di bulan Ramadan ini. Salah satu yang diminta untuk kita atur ulang di bulan Ramadan adalah pola istirahat kita ya. Dan Rasulullah SAW ya memberikan larangan-larangan ya. Setidaknya ada 5 waktu yang kita ini dilarang untuk tidur, dilarang untuk istirahat ya, saat kita bulan puasa ya. Ada 5 waktu tidur selama bulan puasa ini yang dilarang oleh Rasulullah. Dan sesungguhnya tidak hanya di bulan puasa ya, di luar bulan puasa pun juga hampir beberapa juga dilarang ya. Tetapi di bulan puasa ada tekanan lebih ya pada hal ini ya. Nah, berikut ada 5 waktu tidur yang dilarang Rasulullah SAW saat kita berpuasa. Yang pertama adalah tidur setelah sholat subuh. Ini satu larangan yang banyak dilakukan ya. Jadi banyak saudara-saudara kita begitu habis sholat subuh ya, bahkan yang paling parah lagi adalah malah belum sholat subuh gitu ya. Jadi habis sahur sudah langsung molor ya, langsung tidur ya. Jadi kita harus ingatkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk tidak tidur setelah salat subuh. Dalam sebuah hadis beliau bersabda bahwa pagi hari adalah waktu yang penuh keberkahan. Tidur setelah subuh dapat menghilangkan keberkahan tersebut serta membuat tubuh menjadi lemas dan kurang produktif. Ya, selain itu, secara medis tidur setelah subuh juga dapat menyebabkan gangguan metabolisme dan membuat tubuh terasa lemas sepanjang hari. Jadi, ya upayakanlah untuk kita tidak tidur sehabis sholat subuh. Jadi kalau ada yang biasa itu ya sudah biasa Pak ya, kebiasaan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul dan tidak sesuai dengan hidup sehat ya harus kita tinggalkan ya. Jadi tidak mudah memang, tapi harus terus kita upayakan ya. Salah satunya kita cobalah cari aktivitas-aktivitas ringan yang membuat kita itu tidak tidur gitu ya. Apa sajalah gitu ya. Di banyak beberapa kalangan masyarakat biasanya kan setelah subuh kadang-kadang jalan kaki ya, atau jogging ya putar-putar sedikit gitu ya. Jadi aktivitas ringan lah gitu ya. Nah, tapi jangan tidur gitu ya. Kemudian yang tidak boleh juga tidur di dalam bulan puasa adalah tidur sepanjang hari saat berpuasa ya. Dilansir dari Islamic Finder .org ya, .org ya. Meskipun tidur saat puasa bisa dihitung sebagai ibadah, bukan berarti seseorang boleh tidur sepanjang hari tanpa melakukan aktivitas yang bermanfaat. Rasulullah SAW mengajarkan keseimbangan dalam beribadah dan beraktivitas ya. Tidur terus-menerus dapat menyebabkan tubuh menjadi malas dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala dari ibadah lainnya seperti membaca Al-Quran, ya, berzikir, atau juga membantu sesama, membantu saudara-saudara kita yang butuh bantuan gitu ya. Jadi yang kedua, Rasulullah melarang kita tidur sepanjang hari saat berpuasa. Kemudian larangan yang ketiga adalah tidur sebelum sholat Isya dan tarawih. Tidur sebelum sholat Isya dan tarawih seringkali membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan gitu ya.
Rasulullah SAW sangat menganjurkan umat Islam untuk melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan sebagai bentuk ibadah tambahan. Tidur sebelum Isya bisa menyebabkan seorang bangun dalam keadaan malas dan bahkan melewatkan sholat secara keseluruhan. Ya, karena kadang-kadang ya karena habis buka kenyang ya tidurnya kelamaan sampai kemudian sahur gitu ya. Untung pas mau bangun sahur belum subuh, kalau masih ingat kita masih bisa melakukan sholat Isya gitu ya. Tapi kalau kita tidak ingat ya langsung makan saja, hilang sholat Isya gitu ya. Kemudian larangan juga waktu tidur yang dilarang Rasulullah di bulan puasa adalah tidur terlalu larut malam hingga lupa sahur ya. Jadi sahur merupakan sunnah yang sangat dianjurkan saat berpuasa. Rasulullah SAW bersabda bahwa dalam sahur terdapat keberkahan. Namun jika seorang tidur terlalu larut sehingga sulit bangun untuk tidur, maka ia bisa kehilangan kesempatan mendapatkan keberkahan tadi. Selain itu, melewatkan sahur juga dapat menyebabkan tubuh lebih cepat lemas serta berpuasanya menjadi kurang berenergi gitu ya. Jadi karena sahur adalah salah satu kunci ya untuk kita tetap fit selama menjalankan ibadah puasa. Dan waktu tidur yang dilarang berikutnya adalah tidur sepanjang pagi dan melewatkan waktu duha gitu ya. Jadi waktu duha adalah salah satu waktu yang dianjurkan untuk beribadah, terutama dalam dengan melaksanakan sholat duha ya. Jika seorang tidur sepanjang hari hingga melewatkan waktu duha, maka akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala dari ibadah tersebut. Rasulullah SAW sendiri sangat menganjurkan umatnya untuk memanfaatkan waktu pagi dengan baik dan tidak menyia-nyiakan hanya untuk tidur. Tidur memang merupakan kebutuhan tubuh, terutama saat berpuasa, agar tetap bugar ya. Namun sebagai umat Islam, maka kita harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam menjaga pola tidur yang baik. Hindari tidur di waktu-waktu yang kurang dianjurkan agar tetap bisa menjalani ibadah dengan maksimal serta menjaga kesehatan tubuh. Dengan menerapkan pola tidur yang sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, maka kita tidak hanya mendapatkan manfaat secara fisik, tetapi juga keberkahan dalam ibadah puasa. Jadi itulah 5 waktu tidur yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah tidur setelah salat subuh, tidur sepanjang hari saat berpuasa, tidur sebelum sholat Isya dan taraweh, tidur terlalu larut malam hingga kita lupa sahur, dan tidur sepanjang pagi dan melewatkan waktu duha. Demikian yang bisa kita sampaikan ya. Kita nanti lanjutkan dengan informasi-informasi pendalaman berkenaan dengan pola makan kita, pola istirahat kita, pola aktivitas fisik kita, dan juga menjaga kesehatan mental kita. Tetap sehat, hidup sehat bersama Luqman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.